of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Beberapa jam setelah markas besar armada laut hitam Rusia di Sevastopol disikat menggunakan Storm Shadow, Rusia langsung bereaksi. Skadron pembom tempur Su-34 VKS terbang ke seantero Ukraina Timur untuk mengirimkan paket-paket FAB-250 dan FAB-500 yang mereka bawa. Karena yang dibawa adalah bom-bom pintar dan bukan rudal, maka tentu saja targetnya adalah gedung-gedung atau bangunan, bukan alutsista yang bergerak. Jadi, sebelum target besar seperti Hotel Odessa disikat, pasukan Rusia bereaksi dengan membom semua posisi yang diduga menjadi markas pasukan Ukraina ataupun gudang-gudang amunisi pasukan Ukraina. Dan di sini kita akan melihat kompilasi aksi jawaban dari Rusia atas serangan Mabes Armada Laut Hitam. Kenapa kita sebut sebuah kompilasi? Karena titik yang diserang oleh si BBSU-34 cukup banyak. Ada sekitar 16 video, yang berarti 16 titik. Mari kita lihat saja aksinya. Sedikit catatan dari kami, serangan terhadap Mabes Armada Laut Hitam itu terjadi pada Jumat 22 September. Dan pada video ini, Anda akan melihat kompilasi serangan Su-34 yang dilakukan pada 22 September, yakni beberapa jam setelah serangan di Mabes Armada Laut Hitam. Kemudian ada juga yang tanggal 23 September, yakni sehari setelah serangan di Mabes Armada Laut Hitam di Sevastopol. Ini adalah serangan pertama dari serangkaian serangan bebek-bebek Rusia untuk menjawab Mabes Armada Laut Hitam yang disikat menggunakan Storm Shadow. Serangan ini dikatakan menggunakan FAB-500 yang diluncurkan dari Su-34 dengan menargetkan tempat persembunyian pasukan Ukraina di sebuah hutan di desa Kriva Luka, kota Krasny Liman, Provinsi Donetsk. Serangan ini terjadi pada 22 September, beberapa jam setelah Mabes Sevastopol disikat Storm Shadow. Sayangnya, kita tidak bisa melihat tingkat kerusakan yang dihasilkan setelah serangan ini. Video berikutnya, kembali Su-34 beraksi. Kali ini targetnya adalah sebuah kompleks gedung yang dijadikan markas sementara oleh pasukan Ukraina di kota Burgunka, Provinsi Kherson. Seperti yang Anda lihat, ketika FAB-500 datang menghantam, lokasi itu langsung hancur dan berdebu. Sayangnya, kualitas drone intai yang apa adanya tidak bisa memberikan kepada kita gambaran tingkat kerusakan yang lebih detail dari serangan ini. Aksi ini dilakukan si bebek pada tanggal 22 September. Video berikutnya, ini adalah sebuah gudang amunisi pasukan Ukraina yang terletak di kota industri Konstantinovka di Provinsi Donetsk. Dikatakan gudang ini awalnya dihantam menggunakan mortir artileri dan kemudian terbakar secara perlahan. Dan ketika pasukan Ukraina berusaha menyelamatkan yang tersisa dan ada upaya untuk memadamkannya, Su-34 kemudian datang menghadiahi mereka menggunakan FAB-500 M62. Anda bisa melihatnya, bagaimana akumulasi ledakan dari FAB-500 dengan stok amunisi di lokasi itu menghasilkan ledakan yang seperti gunung meletus. Pemandangan ini, jika dilihat dari sudut pandang darat, pasti menjadi pemandangan yang sangat mengerikan. Aksi ini dilakukan si bebek pada tanggal 22 September. Video berikutnya, ini merupakan serangan dari Su-34 menggunakan FAB-500 M62 terhadap posisi markas sementara pasukan Ukraina di kota Paraskovivka, Provinsi Donetsk. Kota ini berada di dekat Bakhmut. Dan seperti yang Anda lihat, bagaimana ledakan yang dihasilkan oleh FAB-500 tentu akan meratakan bangunan yang dihantamnya. Dan dikarenakan footage yang disajikan seperti ini, dan bisa Anda nilai sendiri, kita tidak bisa bicara banyak mengenai detail hantaman ataupun detail kerusakan yang dihasilkan.
Aksi ini dilakukan si Bebek pada tanggal 22 September. Video berikutnya terjadi di Kecamatan Torets, Provinsi Donetsk, di mana Su-34 dikatakan melepaskan telur FAB-500 ke posisi markas sementara pasukan Ukraina dan juga gudang amunisinya. Seperti yang Anda lihat, bagaimana kilatan cahaya yang dihasilkan menandakan bahwa memang terjadi ledakan di lokasi itu. Dan dengan bukti footage seperti ini, kita tidak bisa bercerita banyak mengenai detail kejadiannya kepada Anda, karena memang drone merekam aksi ini dari jarak yang lumayan jauh dan cukup menyulitkan bagi kita untuk melihat target yang berhasil dihantamnya. Aksi ini dilakukan si Bebek pada tanggal 22 September. Video berikutnya terjadi di kota Fremivka, Provinsi Donetsk. Video FLIR ini menunjukkan kepada kita bagaimana momen dari FAB-500 M62 jatuh dan menghantam salah satu gudang amunisi pasukan Ukraina yang ada di kota Fremivka. Dan seperti yang Anda lihat, dengan ledakan super besar yang dihasilkan setelah hantaman dari FAB-500, walaupun kita tidak disuguhkan detail akhirnya, bisa kita pastikan bahwa memang target yang disasar oleh si Bebek Su-34 memang benar-benar sebuah gudang amunisi. Aksi ini dilakukan oleh si Bebek pada tanggal 22 September. Video berikutnya terjadi di pinggiran Sungai Dnipro di Provinsi Kherson, di mana posisi markas sementara pasukan Ukraina alias tempat nongkrongnya pasukan Ukraina harus mendapatkan hadiah 2 unit FAB-250 dari si Bebek Su-34. Dan karena dokumentasi ini sepertinya dilakukan oleh pasukan intai darat, kita tidak bisa melihat dengan jelas hasil serangan ini. Aksi ini dilakukan si Bebek pada tanggal 22 September. Sebuah kota hantu di kota Ugledar, Provinsi Donetsk, teridentifikasi salah satu gedungnya dijadikan sebagai markas sementara oleh pasukan Ukraina. Tanpa basa-basi, Su-34 kemudian diperintahkan untuk meruntuhkan gedung itu di momen beberapa jam setelah serangan di Mabes Armada Laut Hitam. Dan bisa Anda lihat bagaimana ledakan yang sangat spektakuler terjadi ketika FAB-500 M62 menghantam tempat ngopi-ngopi pasukan Ukraina itu. Aksi ini dilakukan si Bebek pada tanggal 22 September. Video berikutnya, ini adalah pasukan Ukraina yang masuk ke dalam sebuah gedung atau sebuah hanggar yang terletak di kota Avdiivka, Provinsi Donetsk, di mana tentunya hanggar itu dijadikan sebagai markas sementara oleh pasukan Ukraina. Kemudian Su-34 dikirim untuk menghancurkan lokasi itu dengan menggunakan rudal X-38 atau KH-38 yang merupakan rudal udara ke darat untuk sowan ke lokasi itu. Kemudian boom! Terlihat dengan sangat akurat KH-38 Rusia menghantam tempat ngopi pasukan Ukraina itu. Di sini Anda bisa melihat dengan jelas bagaimana kerusakan yang dihasilkan oleh KH-38 ini. Dan pastinya pasukan yang ada di dalamnya bisa saja berpindah medan laga atau mengalami cedera yang serius. Nah, dokumentasi seperti inilah yang sebenarnya kita semua butuhkan, yakni mulai dari proses pengintaian, dokumentasi hantaman yang jernih dan tidak perih di mata, kemudian video kerusakan sesudah hantaman. Jadi, penjelasan yang Anda terima juga lebih detail, tidak setengah-setengah seperti yang lainnya. Tapi ya, itu kan maunya kita. Pastinya Rusia punya maksud tersendiri dengan yang mereka bagikan kepada publik. Aksi ini dilakukan oleh Su-34 pada tanggal 23 September, atau sehari setelah serangan di Mabes Armada Laut Hitam. Video berikutnya kembali terjadi di pinggiran Sungai Dnipro di Kecamatan Tiaginka, Provinsi Kherson,
di mana 2 butir FAB-500 M62 dikatakan menghantam ke lokasi markas sementara pasukan Ukraina yang ada di tepi sungai. Karena drone intai mendokumentasikan dari sisi samping, bukan dari atas, kita tidak bisa melihat detail kerusakan atau detail target yang disikat oleh FAB-500 M62 Rusia. Aksi ini dilakukan oleh Su-34 pada tanggal 23 September. Gedung ini, yang ada di tanda hijau ini, dikatakan sebagai gudang logistik pasukan Ukraina di kota Wuhledar, Provinsi Donetsk. Kemudian boom, FAB-250 menghantam dan merobohkan setengah bangunan itu. Nah, dokumentasi ini cukup jelas untuk kita saksikan. Dengan hantaman seperti itu, bisa dipastikan logistik pasukan Ukraina mengalami kerusakan dan harus dikirim ulang. Aksi ini dilakukan oleh Su-34 pada tanggal 23 September. Video berikutnya di Kecamatan Vasile di Provinsi Kherson, di tepian Sungai Dnipro. Kembali Su-34 menjatuhkan telur-telurnya ke dua lokasi markas sementara pasukan Ukraina di lokasi itu. Dan Anda bisa melihat bagaimana ledakan-ledakan yang spektakuler menghantam bangunan yang ada di lokasi itu, yakni di Kecamatan Vasile. Aksi ini dilakukan oleh Su-34 pada tanggal 23 September. Video berikutnya, ini merupakan lokasi dari gedung logistik pasukan Ukraina yang ada di Kecamatan Zmivka, Provinsi Kherson. Kemudian boom, bangunan itu langsung berasap, yang menandakan bahwa telur Su-34 dengan sangat presisi menghantam lokasi itu. Kemudian di akhir video kita bisa melihat ada ledakan lain di sampingnya, yang kemungkinan itu adalah markas sementara pasukan Ukraina untuk menjaga logistik atau mengoperasikan logistik itu. Aksi ini dilakukan oleh Su-34 pada tanggal 23 September. Bangunan ini adalah gudang amunisi pasukan Ukraina. Lokasi dari bangunan ini ada di Kecamatan Sliakove, Provinsi Kherson. Kemudian sebuah rudal diluncurkan oleh Su-34 untuk menghantam gudang ini. Dan kemudian hasilnya bisa Anda lihat, kebakaran super besar meluluh lantakan dan menghanguskan lokasi itu dan juga bangunan-bangunan di sekitarnya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan hasil dari serangan mortir artileri. Aksi ini dilakukan oleh Su-34 pada tanggal 24 September atau 2 hari setelah serangan di Mabes Armada Laut Hitam. Video berikutnya, ini merupakan dokumentasi darat dan udara dari serangan Su-34 menggunakan FAB-500 terhadap markas sementara pasukan Ukraina di kota Avdiivka, Provinsi Donetsk. Anda bisa melihat dan merasakan bagaimana bom-bom mendarat dan getarannya terasa hingga pasukan intai darat Rusia.
Aksi ini dilakukan oleh SU-34 pada tanggal 24 September. Kemudian, bangunan ini adalah gudang amunisi pasukan Ukraina yang ada di kota Krasny Liman, Provinsi Donetsk. Kemudian tiba-tiba, boom, 2 unit FAB 500 M62 dengan sangat telak menghantam gudang itu dan meratakannya dengan tanah. Ini adalah salah satu contoh sudut pandang dokumentasi terbaik yang menunjukkan kepada kita efek dari hantaman FAB 500. Aksi ini dilakukan oleh si bebek pada tanggal 24 September. Dan kurang lebih seperti itulah aksi-aksi dari skadron SU-34 Rusia ketika mereka harus bertugas untuk menjawab markas besar Armada Laut Hitam yang disikat menggunakan Storm Shadow. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no